Bagaimana ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dan bertanya kepada seorang sahabat, "Sal ma syi'ta," coba minta apa yang kau inginkan. Yang menarik ternyata sahabat ini meminta sesuatu yang luar biasa. Beliau mengatakan, "As'aluka murafaqatuka fil jannah." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peluang kalau dia mau minta apapun Nabi akan beri. Tapi ternyata orang ini mengatakan, "Ya Rasulullah, aku minta untuk menemani engkau nanti di surga Allah Subhanahu wa ta'ala." Nabi sampai bertanya balik kepada sahabat tadi, "Adakah selain daripada itu?" "Enggak ada, cuma itu yang aku inginkan." Nabi mengatakan, "Maka bantulah diriku untuk memenuhi keinginanmu dengan engkau memperbanyak sujud, salat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Orang-orang yang mencari dunia, kita yang mencari dunia, kita rasakan bagaimana ibarat meminum air laut. Semakin diminum, semakin haus. Tidak ada rasa puasnya terhadap dunia ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang menceritakan kepada kita, kalau seorang manusia punya satu bukit emas, pasti pengen bukit yang kedua. Kalau sudah punya dua bukit emas, pengen yang ketiga. Dan tidak ada yang memuaskan mereka kecuali kalau tanah sudah menyumpal ke dalam mulutnya. Artinya tidak ada yang memuaskan manusia kecuali kematian kalau sudah menghampiri pada dirinya. Bagaimana dengan teman, bagaimana dengan rekanan yang ternyata karena masing-masing mengejar dunia, tidak tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini bersama, besok sudah tidak bersama. Hari ini teman, besok ternyata adalah lawan. Kita ingin tenang di tengah gelombang. Yang pertama dan utama sekali adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah rahasia bagaimana kita mendapatkan ketenangan di tengah berbagai macam kegundahan, di tengah berbagai macam kegelisahan, ketidaktentraman batin, kesibukan dunia, cemas ini dan itu. Yang pertama sekali adalah bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 33. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita dalam ayat ini agar kita kemudian mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, "Dan apakah mereka tidak memperhatikan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah tidak merasa payah dengan ciptaannya. Kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghidupkan orang yang mati. Ya, bahkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu." Sudahkah kita mengenal Allah dalam arti yang lebih dalam, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bukan cuma sekedar menciptakan manusia. Kalau Allah yang sudah menciptakan manusia, berarti ada makna-makna yang lainnya. Allah yang menciptakan manusia berarti Allah yang menjamin rezekinya. Allah yang menciptakan manusia berarti Allah yang melindungi manusia. Ini diantara makna-makna tersebut. Maka ketika seorang hamba, ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan mendapatkan beberapa keberkahan daripada hal ini. Imam di salah satu masjid, beliau berasal dari Syria. Beliau cerita ada ulama di Syria yang dulunya adalah tukang begal. Ya. Biasanya yang beliau lakukan itu adalah menunggu kontainer-kontainer lintas negara. Ya. Suatu saat ketika beliau nunggu lama nggak ada yang lewat, beliau melihat di atas pohon kurma bagaimana burung gagak ya, itu hinggap, terbang lagi, hinggap lagi. Ini dalam hati beliau biasanya kalau seperti ini burung gagak tersebut sedang punya bayi ataupun anak. Maka beliau iseng, beliau ingin ngambil anak burung gagak itu. Ketika beliau kemudian memanjat daripada pohon kurma tersebut, di atas beliau terkejut. Ternyata yang disuapi oleh burung gagak tersebut bukanlah anaknya, tapi seekor ular buta. Beliau kemudian gemetar, beliau mengatakan dalam hati, sebenarnya burung gagak dengan ular ini bermusuhan, tapi atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah jadikan rizki dari ular ini dari yang namanya burung gagak. Kalau memang Allah sudah jamin rizki kepada hewan ini, mengapa harus saya kemudian mencuri? Kenapa harus saya kemudian merampas daripada hak orang lain? Turun beliau gemetaran.
beliau bertaubat, belajar agama dan menjadi salah seorang ulama di Syria. Yang pertama adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak cukup sekedar dengan mengenal, tapi bagaimana kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali di antara tuntutan bagaimana kita dianggap mengenal Allah adalah bagaimana totalitas sempurna mencintai Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda kita sempurna cinta kepada Allah adalah asyik bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berlama-lama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita merendahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gak ada yang hebat, gak ada yang hebat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tunduk dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Jangan membantah alam saja. Ketika kemudian ya, terjadi bagaimana bertentangan dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, yang terjadi adalah kehancuran dan kerusakan. Bagaimana ketentraman, bagaimana ketenangan batin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketahuilah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati akan tentram. Baik zikir dengan lisan maupun zikir dengan hati, ataupun zikir dengan makna bahwa kita berbuat merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketentraman yang sejati adalah ketika seorang mukmin yakin Allah sudah menjamin kehidupannya, Allah akan melindungi keselamatannya. Inilah ketenangan yang sejati. Orang-orang yang mencari ketentraman dengan cara-cara yang duniawi ataupun maksiat itu hanya sementara. Ketentraman yang sejati adalah ketika seorang mukmin kita merasakan Allah udah ngejamin kehidupannya tenang. Tidak ada Tuhan selain Allah adalah tidak ada yang memberikan ketentraman, tidak ada yang memberikan ketenangan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana istri orang-orang soleh sebelum kita. Ketika suami mereka akan berangkat kerja, mereka mengatakan kepada para suami mereka, wahai suamiku, carilah yang halal dalam bekerja. Kita di rumah sanggup bersabar atas lapar, tapi kalau kau bawa yang haram, kita nggak sanggup untuk menahan api neraka. Saya katakan kemerdekaan yang sebenarnya adalah jiwa hanya berharap dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang merdeka. Bagaimana dia hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia. Yang ketiga, ketika memang kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, jaminannya adalah Allah berikan berkah. Yang namanya berkah ini kalau nempel pada umurnya panjang, banyak amalnya. Berkah kalau nempel pada makanan minuman yang dimakan bikin sehat. Berkah kalau pada ilmu yang dimiliki banyak memberikan manfaat pada orang. Berkah pada kekuasaan, ketika dia berkuasa banyak manfaatnya kepada orang lain. Berkah ketika nempel kepada hartanya, banyak yang dia lakukan. Ketika Allah berikan keberkahan, setiap amal yang dilakukan ini menjadikan dia semakin dekat dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang mengenal Allah akan mendapatkan kehidupan yang baik. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki maupun perempuan, sedangkan dia beriman kepada Allah, maka kami akan berikan padanya kehidupan yang baik. Dan kami akan ganjar amal mereka dengan pahala yang berlebih dari apa yang mereka lakukan. Saya katakan bahwa yang pertama adalah mari kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal bukan hanya sekedar Allah sebagai pencipta. Bagaimana tadi saya mengatakan totalitas sempurna kita untuk kemudian merasa cinta pada Allah. Yang kedua adalah rasa aman, ya. Yang ketiga adalah bagaimana Allah berikan keberkahan dalam hidup kita. Dan yang keempat tadi adalah bagaimana Allah berikan kehidupan yang baik.